Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan terbang tinggi, mengarungi langit sejarah dan mitologi untuk membahas sebuah simbol yang begitu agung, begitu melekat di hati kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita akan berbicara tentang Garuda, sang Raja Wali Emas, lambang negara kita yang perkasa. Tapi, pernahkah kalian berpikir, kenapa harus Garuda? Dari sekian banyak makhluk mitologi di Nusantara, mengapa burung raksasa inilah yang dipilih untuk menjadi cerminan jiwa bangsa kita? Di sana, Garuda dikisahkan sebagai putra dari Resi Kasyupa dan Dewi Winata. Namun, kelahirannya diselimuti tragedi. Ibunya, Winata, terjebak dalam perbudakan oleh saudarinya sendiri. Kadru, sang ibu para naga, karena kalah dalam sebuah taruhan licik melihat penderitaan ibunya. Garuda yang baru menetas tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bertekad baja. Ia bertanya pada para naga, apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan ibunya? Para naga, dengan angkuhnya, meminta syarat yang mustahil. Tirta Amerta, air keabadian, yang dijaga ketat oleh para dewa di kahyangan. Bagi siapapun, ini adalah misi bunuh diri, tapi tidak bagi Garuda. Dengan sayapnya yang membentang gagah, ia terbang menembus 7 langit. Menghadapi berbagai rintangan maha dahsyat, ia melawan para dewa, bahkan berhadapan langsung dengan Dewa Wisnu. Melihat kegigihan, kekuatan, dan niat mulia Garuda yang hanya ingin membebaskan ibunya, Dewa Wisnu pun terkesan. Alih-alih menghukumnya, Wisnu justru memberikan anugerah keabadian kepada Garuda dan menjadikannya sebagai wahana atau kendaraan pribadinya. Sebuah penghormatan tertinggi. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menipu para naga dan membebaskan ibunya tanpa harus menyerahkan air keabadian itu. Kisah ini, teman-teman, adalah inti dari karakter Garuda. Ia adalah simbol pengorbanan tanpa pamrih, keberanian menghadapi ketidakmungkinan, kekuatan untuk melindungi yang lemah, dan kecerdikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Ia rela berjuang sampai titik darah penghabisan demi kehormatan dan kebebasan ibunya, yang bisa kita ibaratkan sebagai ibu pertiwi. Jawabannya membawa kita ke masa-masa perjuangan kemerdekaan. Para pendiri bangsa kita, seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, bukanlah sekadar politisi. Mereka adalah pemikir yang mendalam, yang memahami betul kekayaan budaya dan filosofi Nusantara saat negara baru ini butuh sebuah lambang yang bisa menyatukan ratusan suku bangsa dengan ribuan pulau. Mereka tidak mencari jauh-jauh. Mereka melihat ke dalam diri bangsa, ke dalam cerita yang sudah diwariskan turun-temurun. Sultan Hamid II Pontianak adalah tokoh kunci di balik desain akhir Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang. Setelah melalui berbagai diskusi dan penyempurnaan, termasuk masukan dari Presiden Soekarno, lahirlah lambang negara yang fenomenal ini. Setiap detail pada Garuda Pancasila syarat akan makna. Coba kita perhatikan, jumlah bulu pada sayapnya ada 17 helai di masing-masing sisi. Jumlah bulu di ekornya ada 8 helai. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah pengingat abadi tentang perjuangan dan kelahiran bangsa kita.
Warna emas yang menyelimuti tubuh Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Kepalanya yang menoleh lurus ke kanan juga punya makna filosofis yang dalam. Dalam tradisi kuno, arah kanan sering dianggap sebagai arah kebaikan, kebajikan, dan kebenaran. Ini adalah harapan agar Indonesia selalu berjalan di jalan yang benar. Perisai ini bukan sekadar hiasan, melainkan jantung dari negara kita, Pancasila. 5 sila yang menjadi dasar negara kita divisualisasikan dengan simbol-simbol yang kuat. Bintang untuk ketuhanan yang Maha Esa, rantai untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin untuk persatuan Indonesia, kepala banteng untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta padi dan kapas untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perisai ini adalah benteng pertahanan ideologi bangsa kita. Dan lihatlah kakinya. Cakar Garuda yang perkasa itu mencengkeram erat sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebuah kalimat dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang menjadi semboyan pemersatu kita. Garuda tidak hanya membawa Pancasila di dadanya, ia juga memegang teguh prinsip persatuan dalam keberagaman. Ini adalah pesan yang luar biasa kuat. Kekuatan kita sebagai bangsa justru terletak pada keragaman kita yang disatukan oleh semangat kebangsaan. Jadi, Garuda lebih dari sekadar lambang, ia adalah narasi besar tentang siapa kita. Ia adalah cerminan dari semangat rela berkorban demi kehormatan. Seperti Garuda membebaskan ibunya, ia adalah simbol keberanian untuk meraih kemerdekaan, melawan segala bentuk penjajahan. Di era modern ini, di tengah derasnya arus globalisasi dan berbagai tantangan internal, jiwa Garuda ini menjadi semakin relevan. Semangat untuk berjuang, bukan lagi melawan penjajah bersenjata, tetapi melawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi. Keberanian untuk bersuara, bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kekuatan untuk melindungi, bukan hanya wilayah fisik, tetapi juga nilai-nilai luhur dan budaya kita dari pengaruh negatif. Setiap kali kita melihat lambang Garuda, entah itu di dinding kantor, di buku raper, atau di koin receh, mari kita tidak hanya melihatnya sebagai gambar burung, mari kita lihat kisah di baliknya. Mari kita rasakan semangat pengorbanan, keberanian, dan persatuan yang diwakilinya. Karena di dalam setiap helai bulunya, di setiap cengkraman cakarnya, tersimpan jiwa Nusantara, jiwa kita semua. Untuk terus terbang tinggi membawa nama Indonesia ke kancah dunia dengan kepala tegak dan hati yang berlandaskan Pancasila. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa menambah rasa cinta dan bangga kita terhadap Indonesia dan lambang negaranya. Apa pendapat kalian tentang makna Garuda? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang kekayaan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi generasi yang berjiwa Garuda.